I'm lonely this winter. I'm fulfilling the wish of your loving being. I don't know that would hold for me to be alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bersama Ismail Satrianto Angga Praja. Simak video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham. Bagian ke-7. Bagaimana rakyat miskin bisa bertambah miskin menjadi rakyat yang kaya bertambah kaya di Indonesia? Anies Baswedan mengatakan sebagai calon Presiden Republik Indonesia harus dimulai dari cara berpikir, yaitu kita harus melakukan perubahan. Sekali lagi saya katakan perubahan. Orang miskin sulit dikembangkan untuk lebih sejahtera. Masihkah ada harapan menjadi orang kaya bertambah kaya? Hidup memang pilihan. Tergantung mana yang akan diambil. Allah tidak akan mengubah sesuatu kaum kecuali kaumnya sendiri yang mau mengubah dirinya sendiri. Jadi hidup adalah memang pilihan. Apakah mau menjadi miskin atau mau menjadi kaya? Orang miskin adalah suka mengeluhkan kehidupan. Sedangkan orang sukses, orang kaya adalah orang yang selalu bersyukur menikmati kehidupan. Jadi pilihan itu tergantung kepada apa yang ada pada pikiran dan otak kita. Sementara ini, hampir sebagian besar penduduk lebih memilih menjadi pegawai. Coba lihat, setiap ada penerimaan pegawai, terutama pegawai negeri, ribuan bahkan ratusan ribu orang berdesak-desakan ingin menjadi pegawai. Dan cita-cita yang lebih tinggi adalah menjadi bosnya pegawai. Padahal kita tahu menjadi pegawai tidak akan membuat orang itu kaya. Kenapa? Karena gajinya sudah dipatok. Gajinya sudah disetandarkan. Kebanyakan pegawai setelah tanggal 20 uangnya sudah habis. Sudah mulai memiliki utang kepada warung yang harus dibayar pada tanggal 1 bulan berikutnya. Namun, mengapa orang lebih senang menjadi pegawai? Penyebab orang ingin menjadi pegawai dan memiliki cita-cita menjadi bosnya pegawai adalah pendidikan di sekolah. Ada pepatah, mengikuti jejak-jejak gajah akan ketemu gajah. Mengikuti jejak-jejak monyet akan ketemu monyet. Mengikuti guru di sekolah yang kebetulan pegawai bukan profesional, maka akan menjadi pegawai bukan profesional. Yang rajin, tekun, bersabar, tidak kaya-kaya. Maka jika ingin sukses menjadi orang kaya, ikuti jejak orang-orang kaya. Ada 4 cara orang bekerja. Bagian yang pertama adalah orang yang mementingkan keamanan pekerjaan. Sedangkan bagian yang kedua adalah keamanan uang dan aset. Orang yang mementingkan keamanan pekerjaan, yaitu yang pertama kaum pekerja. Pada awalnya dia itu tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran,
lalu orang mendapatkan pekerjaan. Lalu yang kedua adalah bosnya pekerja, atau disebut pekerja lepas, yaitu orang yang memiliki pekerjaan. Jadi apa bedanya kaum pekerja dan bosnya pekerja atau pekerja lepas? Bedanya adalah kaum pekerja orang yang mendapatkan pekerjaan, sedangkan bos pekerja adalah orang yang memiliki pekerjaan. Yang ketiga adalah orang yang mementingkan keamanan uang dan aset, yaitu yang ketiga adalah pengusaha atau pemilik perusahaan, yaitu orang yang memiliki sistem dan aturan. Dan yang keempat adalah investor dan pemilik uang. Golongan sulit kaya adalah kaum pekerja, orang yang mendapat pekerjaan, atau bos pekerja, pekerja lepas yang memiliki pekerjaan, yaitu yang mereka selalu ketakutan dia tidak memiliki pekerjaan karena dipecat begitu. Maka dia memilih mencari keamanan dalam pekerjaan. Sedangkan golongan kaya adalah orang yang tidak takut orang akan dipecat pekerjaannya. Kenapa? Karena dia adalah pengusaha. Dia pemilik perusahaan itu. Dialah yang memiliki sistem dan dia memiliki aturan. Dan investor, yaitu pemilik uang, yang dimana dia adalah orang yang menjaga keamanan uang dan asetnya. Yang menyebabkan hal itu terjadi sikap mental dari individu masing-masing. Karena ada juga pekerja atau bos pekerja dan pekerja lepas yang kaya. Kenapa golongan ini ada juga yang bisa kaya? Yaitu kaum pekerja dan bos pekerja atau pekerja lepas. Karena sikap mentalnya, dia itu sebagai pengusaha atau pemilik perusahaan yang memiliki sistem dan aturan. Dan seorang investor atau dia orang yang menanamkan uangnya pada perusahaan itu. Tahapan proses orang menjadi pengusaha. Proses menjadi pengusaha, asal mulanya orang itu menganggur, lalu dia memiliki pekerjaan. Maka dia menjadi kaum pekerja, orang yang mendapatkan pekerjaan. Lalu dia dipercaya karena dia rajin, dia tekun, dia ulet, dia jujur, maka diangkat menjadi bosnya pekerja, direktur atau manajer begitu. Atau karena dia itu tidak memiliki pekerjaan, dia terpaksa harus membuat usahanya sendiri. Yang dimana usahanya sendiri itu adalah dia menjadi pekerja di perusahaan yang dia ciptakan sendiri, dan dia juga menjadi bos pekerja di pekerjaan itu. Setelah itu dia baru memahami tentang apa? Tentang bagaimana sistem-sistem perusahaan dan aturan-aturan perusahaan. Maka mulailah dia menjadi pengusaha atau menjadi pemilik perusahaan yang mengandalkan kerja tim dan mengandalkan pendelegasian. Maka setelah itu, maka dia menjadi investor atau pemilik uang. Rata-rata orang menganjurkan menjadi pekerja atau bercita-cita menjadi bosnya pekerja. Hal ini dilandasi dengan pemikiran menjadi pekerja keamanannya lebih terjamin.
Orang tidak suka menjadi pengusaha atau investor karena hidupnya banyak resiko. Sebenarnya jika dihitung resiko, kedua-duanya sama. Contoh, pegawai negeri dilihat dari keamanan dalam bekerja memang tidak terlalu banyak mengandung resiko. Tetapi ditinjau keamanan masa depan pegawai negeri tidak bisa lepas dari keamanan finansial. Maka itu banyak PNS atau ASN yang korupsi, yang ditangkap oleh KPK. Jadi hidup itu adalah pilihan. Mau jadi pengusaha atau investor, atau mau menjadi pekerja atau bosnya pekerja lepas. Setiap pilihan ada keuntungan dan kerugian, ditentukan cara pandang seseorang. Pekerja, bos pekerja lepas, aset kepemilikannya menjadi beban kehidupannya. HP-nya tidak dapat menghasilkan uang, justru HP-nya menghabiskan banyak uang. Sedangkan pengusaha atau investor, aset kepemilikannya dapat dimaksimalkan, dapat menghasilkan uang yang menunjang kehidupannya. HP-nya dapat menghasilkan banyak uang, menjadi dia kaya bertambah kaya. Pekerja atau bos pekerja atau pekerja lepas mementingkan ijazah atau selembar sertifikat pendidikan dan gelar. Dia lebih mementingkan sekolahnya, dia lebih mementingkan kuliahnya daripada dia melatih diri untuk bekerja di perusahaan dengan sebaik-baiknya. Sedangkan pengusaha atau investor mementingkan sertifikat tanah dan bangunan. Pekerja dan bos pekerja lepas berusaha untuk berpendidikan tinggi di sekolah atau kursus dan lain-lain, dengan harapan mendapat pekerjaan dan gaji yang tinggi serta aman dalam jabatan pekerjaan. Sedangkan pengusaha atau investor berusaha untuk memulai usaha dan usahanya sebagai tempat pendidikannya. Prinsipnya adalah memulai usaha untuk belajar, menjadi sukses dan kaya. Jadi, bukan orang yang mementingkan sertifikat, tetapi mementingkan dia terlatih di dalam usahanya atau di dalam perusahaannya. Pekerja atau bos bekerja atau pekerja lepas, angka penghasilannya ditentukan oleh pihak lain. Sedangkan pengusaha atau investor, angka keberhasilannya ditentukan oleh dirinya sendiri. Pekerja atau bos pekerja atau pekerja lepas mementingkan keamanan pekerjaan, takut jika pekerjaannya hilang. Sedangkan pengusaha dan investor mementingkan kebebasan karena memiliki keamanan finansial dan tidak takut pekerjaannya hilang. Karena apa? Karena dia pemilik perusahaannya. Jadi dia mementingkan bagaimana perusahaannya jalan. Bekerja dan bos bekerja atau pekerja lepas memiliki waktu yang telah ditentukan. Datang harus jam berapa, pulang harus jam berapa, libur kapan, ada waktu lembur. Dijajah oleh disiplin waktu. Sedangkan pengusaha atau investor memiliki kebebasan dalam mengatur waktunya sendiri dan berusaha untuk hidup lebih santai. Dia melayani waktu, menjadi penentu waktu, bukan dijajah oleh waktu. Bekerja atau bos bekerja atau pekerja lepas lebih banyak mengandalkan kemampuannya sendiri. Sedangkan pengusaha dan investor lebih banyak mengandalkan kerja tim
atau pendelegasian kepada orang-orang yang memiliki kompetensi. Bos pekerja atau pekerja lepas lebih banyak tidak berani menunggu inisiatif dari pimpinannya. Sedangkan pengusaha atau investor lebih berani mengambil keputusan karena lebih banyak mengandalkan dirinya sendiri. Pekerja atau bos pekerja atau pekerja lepas lebih banyak tidak puas diri, maka nuansanya lebih banyak beraura negatif. Maka peluang menjadi lebih sulit ditangkap. Banyak pesimis, penyakit si miskin. Sedangkan pengusaha atau investor selalu berusaha bersikap positif, maka beraura positif. Peluang menjadi lebih mudah dapat ditangkap karena dia berusaha untuk optimis. Obat penyakit tidak miskin. Jadi, hidup itu adalah pilihan. Apakah kita menjadi miskin bertambah miskin, atau kita menjadi kaya bertambah kaya? Miskin itu sudah pasti. Tidak dibicarakan pun kita akan jadi miskin. Karena tatkala kita memilih menjadi kaya, ini tentu harus ada usaha. Tentu ini harus ada proses yang harus dilalui. Jadi, apakah kita akan termasuk rakyat miskin bertambah miskin? Atau kita menjadi rakyat yang kaya bertambah kaya? Itu dimulai dari cara berpikir, yaitu perubahan. Sekali lagi, perubahan. Mari kita dukung perubahan. Terima kasih Anda telah menyimak video ini. Bisa bersama Ismail Satrianto Angga Praja, pengarang buku Membangun Desa Entrepreneur Revolution, mengubah cara berpikir untuk pendapatan yang meningkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.